Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan. Tadi Mbak Jona sudah menjelaskan mengenai angka kematian yang ada di Indonesia. Saya ke Pak Diki. Pak Diki, dengan argumentasi yang disampaikan Mbak Jona, Anda sepakat? Ya, tadi ada beberapa poin penting ya yang Mbak Jona sampaikan, dan satu hal yang saya respon bagus itu adalah sudah ada perbaikan dalam respon tingkatan untuk yang dari masyarakat ya sebelum dia isoman terutama. Nah, satu hal masalah kematian ini kematian adalah proses kronis ya 3 minggu setidaknya, dan ini memang banyak hal kematian yang masih belum ditemukan ya. Bahkan negara seperti Amerika, Italia, beberapa negara Eropa sendiri pun dalam studi dikatakan setidaknya kematiannya 2 kali ya atau 3 kali dari yang terjadi. Nah, bagaimana bisa kita bayangkan kondisi di Indonesia. Nah, oleh karena itu masalah kematian ini dalam kaitan dalam pembatasan misalnya mau nanti diperpanjang ataupun tidak, ini harus sangat diperhatikan intervensinya di hulu. Sekali lagi 3T yang disebut ini masih jauh dari yang disebut memadai ya. Karena apa? Karena kalau bicara kematian berarti ada faktor keterlambatan tadi ya di aspek hulu, terlambat ditemukan, terlambat dirujuk dan terlambat ditindak. Nah, ini yang artinya program visitasi ke rumah ini menjadi sangat penting sebetulnya, dan ini sudah saya gaungkan bahkan waktu ditemu Pak LBP ya. Mohon Mbak Jona mengingat kembali kepada beliau bahwa konteks Indonesia tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau orang Indonesia kalau sakit itu bahkan data BPS sebelum pandemi 80% itu di rumah saja. Ada karena memang pakai tadi ada macam sekali, dan ini dalam situasi pandemi itu meningkat karena stigma dan lain sebagainya. Nah, ini yang artinya kasus ini akan banyak di rumah. Jadi jangan heran kalau bahkan akan banyak kasus infeksi di rumah maupun kematian di rumah kalau kita tidak temukan itu dengan cepat. Nah, oleh karena inilah maka kita harus sekali lagi merespon bahwa data di global ini sebetulnya seiring dengan data nasional. Angka kematian global bahkan meningkat jauh lebih besar dari sebelumnya 21%. Angka kesakitannya itu 10%, bahkan dikontribusi terutama dari wilayah Southeast Asia ini, di mana Indonesia ada di situ, di mana juga di tengah keterbatasan testing tracing. Nah, ini artinya betul tadi di dalam tagline-nya TV One, jangan lengah karena situasi masih krisis, masih situasi sangat serius, sehingga respon kita tentu tadi yang sampaikan termasuk dalam hal ini komunikasi kita pada publik bahwa kita harus bangun kewaspadaan di tengah situasi seperti ini, bahwa nanti ada keputusan apapun haruslah tetap menumpu atau bertumpu pada aspek 3, yaitu penguatan 3T, vaksinasi, dan 5M. Adapun pembatasan dan sebagainya itu nanti pemerintah yang akan berhitung, tapi jangan sampai 3 itu yang tidak diperkuat. Oke, saya geser ke Pak Imam. Pak Imam, kalau sudah mendengar apa yang disampaikan Mbak Jona tadi soal ewo pakewu, kemudian ada stigma, apakah faktor-faktor ini yang mendominasi mungkin keengganan orang untuk akhirnya mendapatkan treatment atau datang ke fasilitas kesehatan? Pertama gini Mas, sebelum saya menanggapi, saya pikir masalah ini nih jangan dikaitkan semata-mata seolah-olah ini program pemerintah. Kalau menurut saya, apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya adalah tantangan bangsa ini. Mengapa saya perlu menekankan itu? Kita tahulah ada residu ini, residu pilpres. Kalau dikatakan ini program pemerintah, seolah-olah ya bahwa ini kepentingan pemerintah semata. Ini kepentingan bangsa. Dan yang sedang dipertaruhkan adalah kelanjutan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu saya ingin menghimbau, mari mulai sekarang narasi kita ini tantangan bangsa ini. Kalau pemerintahan itu cuma hanya berakhir setiap 5 tahun sekali, gitu. Tapi itu yang paling penting. Nah, kalau kaitannya tadi ya dengan bagaimana kita
mencegah agar ini kita tidak terus-terusan seperti ini, itu ya tentu tadi udah sering dikatakan bahwa protokol kesehatan itu kan menunda, kalau menurut saya ya. Sebelum toh akhirnya kalau seandainya kita terus-menerus seperti ini, ya semua kita itu beresiko. Sekarang keluarga saya sudah berjatuhan. Hari ini saya ini sedang dalam situasi was-was karena ada yang di ICU misalnya. Dan yang sudah meninggal sudah 7. Nah, makin hari makin mendekat kepada orang-orang yang sangat kita kenal. Nah, yang paling mengerikan kalau kita tidak hati-hati, di negara lain yang disiplin di dalam menetapkan dalam menjalani protokol kesehatan, vaksinasi mereka agresif ya, ketahanan tubuh mereka itu ditingkatkan, dia akan terbebas dari situasi seperti ini. Jadi pandemi yang tadinya menjadi global challenge, yang tadinya menjadi masalah kita bersama, lama-lama mengerucut hanya di wilayah-wilayah yang tidak bisa merespon dengan baik. Dan yang saya khawatir itu terjadi di Indonesia. Negeri lain relatif bisa terbebas dan kemudian kita dikucilkan. Sekarang sudah berapa negara yang tidak mau menerima warga Indonesia yang datang ke sana karena dianggap itu membahayakan. Nah, oleh karena itu, kalau ini terjadi, Indonesia akan terkucil dari pergaulan internasional. Kita akan dianggap sebagai negeri yang berbahaya buat keselamatan mereka. Baik. Nah, ini kita harus hindari. Ya, Pak Imam, kalau misalnya dilihat dari secara aspek sosiologi ya, kan PPKM level 4 ini sudah berlangsung, bahkan sudah di hari terakhir. Vaksinasi sudah digencarkan, angka vaksinasinya juga sudah cukup tinggi. Tapi mengapa kemudian hal ini terjadi? Yang ada di masyarakat sebenarnya seperti apa sih? Ya itu tadi, di level bawah ya, yang saya amati, narasi-narasi tentang tidak percaya, ya, terus kemudian ini Anda kok paranoid betul sih, kayak gitu-gitu loh. Jadi faktor pekewuh tadi kata Mbak Jona betul? Pekawuh yang mana? Maksudnya yang mau ke... Nah, kan saya ini termasuk yang mengalami ya. Kalau kita ke rumah sakit misalnya, dan kami ada keponakan saya itu membutuhkan waktu 14 jam ya untuk mendapatkan pelayanan. Ya, pada saat meningkat seperti itu. Nah, kalau itu kemudian tidak mampu untuk ditangani di rumah sakit, terpaksa dia harus isolasi mandiri di rumah misalnya. Tapi di rumah kita tidak semuanya mampu. Nah, kebetulan saya menangani saudara-saudara kita yang kebetulan secara ekonomi sangat terbatas ya. Pada saat dia itu mau isolasi di rumah, ini adalah buruh harian. Nah, kalau itu kita ya tetangga nggak bisa menangani ya, terus siapa saja yang menjadi orang dekatnya tidak bisa memperhatikan, dia mau apa? Nah, itu oleh karena itu solidaritas sesama menjadi sangat penting di saat pemerintah dalam situasi terbatas. Gitu kan? Pemerintah desa belum tentu dia itu punya kemampuan. Kalau yang tertular itu banyak. Tetangga saling membantu tadi jadi ya? Iya, tetapi itu juga harus ada kepanitiaan. Kalau Idul Adha aja kita bisa membuat kepanitiaan untuk pembagian daging kan. Nah, ini gimana? Harus digerakkan. Kalau perangkat-perangkat desa saja, RT RW nggak mungkin. Tadi sudah melalui puskesmas kata Mbak Jona. Puskesmas sangat terbatas ya, dan bahkan mereka ini desa yang saya sedang dampingi, itu mereka sendiri karena banyak petugas yang juga terinfeksi, tutup itu. Dia work from home. Nah, jadi kita semua harus bergerak dan ini sesuai dengan kalau dulu waktu kuliah kita sering kali ngomongin pertahanan HAMKAM rata ya, kalau itu kan bagaimana negeri ini harus bahu membahu. Semua komponen bangsa itulah yang harus diorganisasikan. Jangan jadi kerumunan. Baik, saya geser lagi ke
Mbak Jona gitu, meskipun tadi Pak Imam menyebutkan jangan hanya sekedar program pemerintah ya, ini kan udah saatnya kita sebagai anak bangsa saling bahu-membahu gitu. Tapi kan di sini juga pemerintah memegang sentral ya, peranan yang sangat penting di sini. Nah, dengan apa yang disampaikan Mbak Jona tadi soal keengganan untuk datang ke Vaskes dengan berbagai pertimbangan, skenario menjemput bola yang dimiliki pemerintah bagaimana, Mbak Jona? Ya, makasih Mas Bayu, makasih juga tadi dari Dr. Diki dan juga Mas Imam atas penjelasannya. Jadi tadi makanya masalah-masalah sosial atau dinamika masyarakat ini kan juga selalu menjadi pertimbangan pemerintah ya. Jadi Mas Imam pun sudah kita libatkan juga dalam rapat-rapat untuk membuat keputusan ini. Kita juga selalu mendengar dari semua sisi, dari relawan, dari sedulur-sedulur kita, dari tonggo-tonggo kita gitu ya. Nah, jadi saat ini tadi yang dibilang Mas Imam mengenai puskesmas itu juga sedang diperkuat. Kita juga tadi dari sisi Pemda, kemudian TNI Polri itu sekarang juga jemput bola tadi seperti dibilang, proaktif apabila nanti ada yang isoman untuk membutuhkan pertolongan, dan juga para relawan ya yang ada di lapangan tadi yang mempunyai jiwa sosial dan pergerakan level komunitas itu sebenarnya sangat membantu. Karena tadi ini kan semua juga bahkan orang-orang di puskesmas dan nakes-nakes ini kan semua juga menungso, semuanya bisa terpapar virus COVID-19 dan virus ini udah ada di dalam rumah kita, bukan hanya di luar lagi. Jadi elemen yang harus bergerak itu ya diri kita sendiri, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita untuk saling menjaga. Nah, dengan TNI Polri, pemerintah setempat itu semuanya juga sekarang sudah proaktif. Dia juga menjemput misalnya pasien yang isoman. Nanti juga tadi seperti saya katakan ada shelter dari level desa sampai level paling atas di level rumah sakit rujukan. Obat-obat gratis, paket-paket obat itu ya sebelumnya dari TV One kan juga sudah pernah meliput itu juga diturunkan untuk berbagai masyarakat yang mungkin ekonomi kurang mampu. Kemudian bansos juga ini dicoba juga untuk diturunkan. Tapi kemarin di TV One juga ada ya satu kali bahwa ternyata pas kita cek KTP-nya dengan domisilinya berbeda gitu, walaupun kita sudah mau membagikan bansos itu. Jadi banyak sekarang yang sedang diperbaiki, reformasi kesehatan juga terus ditingkatkan supaya nantinya itu semua ini juga bisa bergulir dan berjalan dengan baik. Tapi itu tadi meng-highlight apa yang disampaikan Mas Imam. Tentunya itu sangat baik kalau misalnya ada memang level-level di komunitas ini terus bergerak tadi dari tonggo jogo tonggo, sedulur jogo sedulur, saudara saling jaga saudara gitu ya. Dan ini perlu bahwa masyarakat mempunyai tingkat pemahaman mengenai virus COVID-19 ini khususnya varian Delta ini dengan lebih baik gitu ya, supaya juga akhirnya bisa menangani diri sendiri dengan lebih baik, menangani keluarga juga ataupun saudara yang terpapar. Oke, nanti kita lanjut lagi Bapak dan juga Ibu usai jeda ya. Kami masih punya satu segmen lagi untuk berbincang lebih lanjut. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.